1761 menerima kesalahan bahkan saat meninggal. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, perjalanan abadi tetap akhirnya didapatkan kembali. Dengan cara ini, bahkan jika Fang Yuan naik ke peringkat 8 dan kehilangan dirinya di masa depan, dia tidak perlu khawatir kehilangan metode gerakan perjalanan abadi tetap. Perjalanan abadi tetap adalah Gu abadi gerakan kuat yang sangat berguna bagi Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyimpulkan gerakan mematikan dengan perjalanan abadi tetap sebagai intinya, bahkan sebagai peringkat 8, dia dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan menyebabkan kekacauan besar. Dengan Gu abadi ini, dia akan memiliki kemampuan manuver yang sangat kuat. Namun di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mencuri perjalanan abadi tetap dengan 1 kali percobaan. Kali ini, benar-benar merepotkan. Dia menggunakan tangan hantu pencuri hebat lebih dari 10 kali, banyak esensi abadi yang dikeluarkan. Cacat tangan hantu pencuri hebat terlihat jelas. Meskipun dapat mencuri Gu abadi, itu akan mencuri Gu fana dalam banyak kasus. Fang Yuan mencuri puluhan ribu Gu fana dari Feng Jiuge, tetapi hanya 3 atau 4 Gu abadi. Berikutnya adalah Gu abadi baju sirah takdir. Tatapan dingin Fang Yuan tertuju pada Feng Jiuge. Selama dia mencuri Gu abadi baju sirah takdir, Feng Jiuge akan tamat. Feng Jiuge terus melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Fang Yuan sangat mengenalku. Dia telah mencoba mencuri Gu abadi milikku tanpa banyak menyerang. Dia mengincar kelemahanku. Dia tahu kekuatan Gu abadi dari baju sirah takdir. Hati Feng Jiuge tenggelam ke dasar. Hawa dingin yang hebat merasuki tubuhnya. Semakin banyak Gu abadi yang hilang, semakin menurun kekuatan tempurnya. Fang Yuan. Feng Jiuge memikirkan nama ini dalam benaknya. Meskipun dia memiliki beberapa perkiraan terhadap pertumbuhan Fang Yuan, dia tidak tahu bahwa dia akan dipaksa melarikan diri tanpa cara untuk melawan. Saat itu, Feng Jiuge mengejar Fang Yuan dari perbatasan selatan ke gurun barat. Rasanya baru kemarin, Feng Jiuge masih bisa mengingatnya dengan jelas. Tetapi jika dipikir-pikir sekarang, situasi mereka terbalik. Pertumbuhan yang luar biasa. Feng Jiuge mendesah dalam hatinya. Bukannya Feng Jiuge tidak kuat, tetapi persiapan Fang Yuan terlalu banyak. Dia tidak mengungkap rahasia kelahiran kembalinya, keuntungannya terjaga dengan baik. Formasi super di Tanah Suci Langya dimodifikasi oleh Fang Yuan, formasi itu berkali-kali lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Salah satu alasannya adalah Fang Yuan mengendalikan Tanah Suci Langya, dia dapat memobilisasi semua sumber dayanya untuk membangun formasi abadi, dia juga dapat bertransaksi dengan 3 ras manusia varian. Alasan kedua adalah Fang Yuan jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya pada saat ini, baik itu jalur formasi atau jalur waktu, dia jauh lebih unggul. Hal ini memungkinkannya untuk menciptakan formasi super ini untuk menjebak Feng Jiuge dan Chen Yi. Di ujung yang lain, mata Chen Yi berkedip-kedip dengan cahaya, dia bergerak di labirin ilusi. Sialan, aku masih terjebak setelah sekian lama. Chen Yi tersesat di labirin ilusi, meskipun dia bergerak cepat dan menghancurkan banyak ilusi, dia masih merasa ingin muntah darah. Formasi ini terus-menerus menyegarkan evaluasi Chen Yi terhadapnya. Fang Yuan mengatur hampir semua varian manusia Gu abadi untuk mengendalikan formasi dan menargetkan Chen Yi. Meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang hebat dengan gerakan pembunuh abadi seperti sangkar penjara pohon kuno, patung dewa pohon raksasa, pohon dewa karma, dan lainnya, membuatnya sangat sulit bagi Fang Yuan untuk menangani gerakan pembunuh yang luar biasa ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Yi bertarung melawan 2 musuh sendirian, menghadapi naga batu kuno dan raksasa surgawi solor, penampilannya luar biasa dan menakjubkan. Namun sekarang, Fang Yuan telah menguasai sekte Langya sepenuhnya, ia mengatur naga batu purba dan raksasa surgawi solor untuk menghadapi Chen Yi, tetapi keduanya hanya membantu, hal utama yang harus dihadapi Chen Yi adalah formasi super. Saat Chen Yi berjuang dalam labirin ilusi, setiap kali ia berharap untuk keluar, naga batu purba atau raksasa surgawi solor akan muncul untuk menghalanginya dan mengulur waktu. Selanjutnya, varian manusia Gu Immortal akan menciptakan lebih banyak lapisan dan labirin, menyebabkan Chen Yi terperangkap tanpa batas waktu. Akibatnya, semua metode Chen Yi tidak dapat digunakan. Fang Yuan menargetkannya secara khusus, dengan mudah melawannya. Chen Yi sangat cemas sekarang, semakin lama ini berlarut-larut, semakin gelisah perasaannya.
Apakah mayat Raja Sejati Hantu Petir sebelumnya hanya ilusi? Chen Yi tidak yakin. Ia ingin percaya bahwa itu adalah ilusi. Alasannya sederhana, dengan kekuatan pertempuran Raja Sejati Hantu Petir, bagaimana mungkin Fang Yuan bisa langsung membunuhnya? Apakah ada kemungkinan lain? Jika Raja Sejati Hantu Petir masih hidup, mengapa dia tidak menunjukkan keributan sama sekali setelah sekian lama dalam pertempuran ini? Saat ini, dia dan Feng Jiuge terisolasi. Waktu telah lama berlalu, bagaimana situasi di pihaknya? Kecuali alam mimpi, Chen Yi mendapat kilasan inspirasi. Dia tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki gua abadi pencuri kehidupan peringkat 8, tetapi dia tahu bahwa Fang Yuan terampil menggunakan peledakan diri dari tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk membentuk alam mimpi dan menghadapi musuh yang kuat. Selama pertempuran di Gunung Yitian, jiwa hantu ditangkap oleh pengadilan surgawi. Setelah itu, Fang Yuan dikejar oleh Wu Yong dan Feng Jiuge. Ia menggunakan tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk melarikan diri berkali-kali. Tanpa tubuh fisik pencari realitas mimpi murni, Fang Yuan pasti sudah mati di tengah jalan. Peri Ziwei adalah ahli besar jalur kebijaksanaan. Sebelum perjalanan ini, ia sudah membuat kesimpulan. Alam mimpi Fang Yuan, sungai aliran balik, dan yang lainnya semuanya ada dalam pertimbangannya. Spiral gelap adalah pelacak untuk bintang. Ia memiliki kemampuan deteksi. Jika ada alam mimpi atau sungai aliran balik di dekatnya, Peri Ziwei dapat merasakannya. Faktanya, Fang Yuan tidak dapat benar-benar mengendalikan alam mimpi atau sungai aliran balik dengan tepat. Begitu tubuh fisik pencari realitas mimpi murni meledak sendiri, mereka akan menciptakan alam mimpi yang meluas yang bergerak sendiri. Ia juga hanya dapat menggerakkan sungai aliran balik dengan ringan. Baik itu alam mimpi atau sungai aliran balik, selama spiral gelap bersentuhan dengan mereka, gerakan pembunuh bintang akan menjadi tidak stabil dan gagal. Peri Ziwei hanya perlu membuat spiral gelap yang sedikit lebih besar untuk menguji apakah ada alam mimpi atau sungai aliran balik di sekitarnya. Bodoh sekali jika hanya menggunakan alam mimpi atau sungai aliran balik sebagai jebakan, tetapi bagaimana jika Fang Yuan menciptakan jurus pembunuh jalur mimpi yang baru? Dia memiliki Spring Autumn Cicada, dia telah terlahir kembali dari masa depan. Pikir Chen Yi. Tetapi, kenyataannya, Fang Yuan saat ini tidak memiliki alam mimpi bersamanya. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni miliknya telah dikonsumsi semua. Lihat bab 1585. Sebagian besar tubuh fisik pencari realitas mimpi murni digunakan saat Fang Yuan melarikan diri dari para pengejarnya. Hal ini mengakibatkan Fang Yuan pergi ke perbatasan selatan untuk merebut alam mimpi setelah pertempuran tanah terberkati Langya. Kemudian, Fang Yuan melakukan transaksi dengan Ciku Yu secara diam-diam. Dia memperoleh banyak alam mimpi. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni miliknya menjadi jumlah yang cukup besar. Setelah itu, Fang Yuan menyergap Xiacha dan yang lainnya. Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni ini sangat berguna. Dapat dikatakan bahwa Ciku Yu adalah penyumbang utama, karena transaksi rahasianya dengan Fang Yuan, dia dapat menggunakan semua alam mimpi ini. Jika dia hanya mencurinya, efisiensinya akan jauh lebih rendah. Chen Yi membuat tebakan yang salah, hatinya menjadi berat. Tidak, aku harus menghancurkan formasi abadi ini sesegera mungkin. Situasi yang berbahaya membuat Chen Yi memutuskan untuk menggunakan jurus pembunuh kartu trufnya, Pohon Karma Ilahi. Pohon ilahi itu rimbun dan hijau, indah seperti pavilion, asap hijau mengepul perlahan saat bergoyang tertiup angin. Dengan pohon Dewa Karma di atas kepalanya, segala macam ilusi dan labirin dipaksa menjauh dalam area tertentu. Chen Yi dapat melihat dengan jelas di depannya lagi. Varian manusia Gu Immortal terkesiap. Ini adalah jurus pembunuh pohon Dewa Karma yang disebutkan oleh tetua Fang Yuan. Seluruh kekuatan formasi Gu Super ditentang oleh jurus ini, labirin dan ilusi tidak dapat memengaruhi Chen Yi. Layak untuk jurus pembunuh Genesis Lotus Immortal Venerable. Selama momen kritis, naga batu purba dan raksasa surgawi Solor menyerang Chen Yi. Varian manusia Gu Immortal lainnya mengendalikan formasi, mencoba menemukan cara baru untuk menjebak Chen Yi. Chen Yi mendengus dingin, dia tidak melawan naga batu atau raksasa, dia terbang berputar-putar, menargetkan formasi itu sendiri. Naga batu purba dan raksasa surgawi Solor menyerang Chen Yi tetapi dia bertahan secara pasif. Pohon Dewa Karma menunjukkan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ia memblokir semua serangan dengan sempurna. Pohon dewa yang sebelumnya cukup jarang mulai berbuah dengan cepat.
Buah-buah ini terbang keluar dan mendarat di naga batu purba dan raksasa surgawi Solor, menyebabkan mereka menanggung kerusakan yang mereka timbulkan sendiri. Cepat halangi Chen Yi, jangan biarkan dia mengamuk. Fang Yuan merasakan ada yang tidak beres, dia segera memberi perintah. Namun, para dewa gu manusia varian sangat sibuk, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menjebak Chen Yi. Mengenai memasuki pertempuran sendiri, mereka tidak akan melakukannya. Meskipun mereka sekutu, mereka menghargai hidup mereka. Mereka akan bersembunyi di dalam formasi jika mereka bisa. Di kehidupan sebelumnya, mereka hanya keluar setelah formasi dihancurkan. Ledakan. Dengan ledakan hebat, Chen Yi mengenai titik krusial, ruang formasi yang terisolasi menjadi terhubung. Meskipun Chen Yi mengolah jalur kayu, dia masih ahli hebat peringkat 8 yang dapat meniru jalur lain. Setelah sekian lama berada di dalam formasi super ini, dia dapat melihat beberapa karakteristiknya. Chen Yi melihat Feng Jiuge dan dengan cepat berteriak keras, "Tunggu, aku datang." Ternyata Feng Jiuge sudah dipaksa ke sudut oleh Fang Yuan, situasinya berbahaya. Hati-hati, musuh punya cara untuk mencuri cacing gu. Feng Jiuge segera memberi Chen Yi informasi penting. Tubuh Chen Yi bergetar, dia langsung teringat pada kontes memperebutkan istana kacang ilahi. Dewa Gugurun Barat, Suan Bujin, adalah orang yang mencuri gu abadi milik binatang purba King Chou menggunakan jalur pencurian. Mereka juga punya metode jalur pencurian. Chen Yi bergetar, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sekarang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Fang Yuan tidak menggunakan Yama Kaisar, Chen Yi tidak dapat menghubungkan keduanya. Tidak ada bukti yang mendukung fakta bahwa Fang Yuan adalah Suan Bujin. Jalur pencurian sebenarnya tersebar luas di 5 wilayah. Suan Bujin dari Gurun Barat memiliki metode jalur pencurian, tetapi tanah terberkati Langya memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk memiliki gerakan pembunuh jalur pencurian. Lagi pula, Tifing Heaven Demon Venerable secara pribadi telah bekerja dengan Long Hair Ancestor dan menyempurnakan gu bersama-sama. Chen Yi menyerang sementara Fang Yuan mencibir, dia juga menyerang ke depan. Dia mengaktifkan segel perlindungan aliran balik sambil mempersiapkan segel Luopo. Aura Fang Yuan melonjak. 2 gerakan pembunuh peringkat 8. Chen Yi sangat terkejut, pupil matanya menyusut, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan, keduanya saling melengkapi. Sialan, Fang Yuan dan Chen Yi bertarung sementara naga batu kuno dan raksasa surgawi Solor mendekati Feng Jiuge. Feng Jiuge hanya memiliki level kultivasi peringkat 7 sekarang sementara beberapa gu abadi miliknya dicuri oleh Fang Yuan, kekuatan pertempurannya telah menurun drastis. Menghadapi serangan 2 kekuatan tempur tingkat 8, dia dengan cepat terluka dan gu abadi baju zirah takdir diaktifkan. Di pengadilan surgawi, ekspresi Perisi Wei berubah, oh tidak. Baju zirah takdir diaktifkan, Feng Jiuge dalam bahaya besar, apa yang harus kita lakukan? Di kehidupan sebelumnya, Perisi Wei dan Feng Jiuge hanya dipisahkan oleh medan perang Yama, dia dengan cepat mematahkan jurus pamungkas medan perang dan menyelamatkannya. Namun sekarang, Perisi Wei dan Feng Jiuge terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pemain bintang hanya setengah siap. Dia tidak bisa membiarkan Feng Jiuge mati, dia adalah pelindung Dao. Chen Yi juga tahu pentingnya Feng Jiuge tetapi dia tidak berdaya, Fang Yuan mengganggunya setiap saat. Meskipun pohon Dewa Karma kuat dan memiliki serangan dan pertahanan, Fang Yuan juga menyerangnya dengan 2 jurus pamungkas tingkat 8. Seiring berjalannya waktu, gu abadi baju zirah takdir menjadi semakin redup. Begitu cahaya benar-benar memudar, Feng Jiuge akan mati. Apa yang harus kulakukan sekarang? Chen Yi panik, saat ini, dia mendengar suara Genesis Lotus Immortal Venerable di kepalanya, lihat baik-baik. Ini adalah jurus beruntun yang dibangun di atas pohon Dewa Karma, relokasi karma. Jurus pamungkas itu diaktifkan, seolah-olah angin kencang bertiup, asap hijau berkedip-kedip saat pohon Dewa Karma mulai bergoyang dan menari tertiup angin. Fang Yuan segera menghentikan jurus pamungkasnya, dia menghela napas lega saat jurus pamungkas ini akhirnya dipaksakan keluar. Dengan relokasi karma, Chen Yi bisa mengamuk di medan perang, Fang Yuan hanya bisa menghindarinya. Chen Yi dan Feng Jiuge segera berkumpul, kembalilah, ini adalah gu abadi milikku, ingatlah untuk memberitahu situasi di sini kepada Lady Ziwei, balas dendamlah untukku. Chen Yi memberikan semua gu abadi lainnya yang dimilikinya kepada Feng Jiuge. Pada saat berikutnya, relokasi karma diaktifkan saat Feng Jiuge dipindahkan.
Bahkan dengan formasi super dan dinding lubang tanah terberkati Langya, itu tidak dapat menghalangi Feng Jiuge untuk pergi. Relokasi karma adalah jurus pamungkas tingkat 9. Feng Jiuge, kau berhasil melarikan diri kali ini, tetapi lain kali akan berbeda. Fang Yuan memiliki ekspresi yang polos. Ia tahu tentang relokasi karma, ia tahu tidak ada cara untuk menghalanginya. Sebelumnya, ia memisahkan Feng Jiuge dan Chen Yi karena ia menganggap jurus pamungkas ini, sangat disayangkan ia tidak berhasil. Chen Yi dan Feng Jiuge sangat brilian, mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran. Karena Feng Jiuge melarikan diri, kau akan tinggal di sini dan menemani Raja Sejati Hantu Petir di akhirat. Fang Yuan tersenyum kejam, Chen Yi tersenyum polos, Senior Thunder Ghost True. Monark benar-benar dibunuh oleh kalian semua. Ayo, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah dengan mudah. Chen Yi tahu dia akan mati, dia benar-benar santai. Meskipun dia mencintai otoritas dan status, dia masih anggota pengadilan surgawi. Setiap anggota pengadilan surgawi tidak akan takut pada pengorbanan atau kematian. Proses membunuh Chen Yi tidak mudah, sulit dan kebuntuan terjadi berkali-kali. Namun akhirnya, Chen Yi menyerah dan Fang Yuan mengambil nyawanya. Dia tidak meninggalkan gua abadi, tetapi jiwanya yang tersisa tidak dapat melarikan diri dari cakar iblis Fang Yuan. Varian manusia gua abadi bersorak keras dalam kemenangan tetapi mereka juga berteriak kesakitan. Mereka mengalami kerugian besar. Chen Yi membunuh banyak rekan mereka. Fang Yuan menatap mayat Chen Yi sambil mendesah dalam-dalam, seperti yang diharapkan dari Chen Yi, seperti yang diharapkan dari gua abadi pengadilan surgawi. Selanjutnya, dia menghibur para dewa gua manusia varian, menunjukkan ketulusan dan kesedihan yang mendalam, pengorbanan kalian sepadan, ini adalah kemenangan yang gemilang. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 tewas di tangan kalian, hasil ini akan mengejutkan dunia. Hanya ada beberapa Dewa Gu manusia varian yang tersisa, mereka semua terluka parah. Ya Tuhan, kerugian kita kali ini terlalu parah. Tanah yang diberkati Langya menderita kerugian paling sedikit, mereka semua berada di dalam formasi, mereka aman di dalam raksasa surgawi Solor. Aneh, mengapa beberapa lapisan formasi tiba-tiba hancur, tampaknya, kita tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Fang Yuan mengangguk, itu pasti metode Chen Yi, dia benar-benar tangguh, saya bahkan tidak menyadari apapun. Para Dewa Gu manusia varian mendengar ini, mata mereka memerah dan mereka menggertakkan gigi, benar sekali, bajingan tua ini. Membunuhnya saja tidak cukup, dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kematian. Chen Yi yang malang tidak tahu bahwa bahkan setelah tewas dalam pertempuran, dia harus menanggung kesalahan atas Fang Yuan. Fang Yuan, kau harus lihat, tanda Dao itu berubah lagi. Saat pertempuran berakhir, roh daratan Langya mentransmisikan ke Fang Yuan. Apa? Fang Yuan terkejut. Dia segera meninggalkan formasi super yang rusak parah saat dia tiba di sumber perubahan. Feng Jiuge telah meninggalkan tanda Dao yang berbahaya di banyak tempat, tetapi spiral gelap yang terbentuk sebelumnya adalah yang paling padat. Saat ini, area lain dengan tanda Dao yang lebih sedikit mulai mengalami perubahan. Tanda Dao ini memancarkan cahaya biru pucat, seperti bintang di langit, sangat menyilaukan dan terang. Fang Yuan melihatnya, wajahnya menjadi gelap. Itu benar-benar bisa berubah seperti ini. Dia memiliki dasar jalur kebijaksanaan dan pencapaian jalur bintang, dia tahu apa yang akan terjadi pada perubahan ini. Sepertinya Feng Jiuge kembali ke benua tengah secara langsung menggunakan relokasi karma, atau dia bahkan kembali ke peri Si Wei secara langsung. Dengan demikian, dia memperoleh beberapa informasi. Mereka bereaksi begitu cepat. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Dalam pertempuran sebelumnya, dia seharusnya tidak mengulur waktu untuk menciptakan situasi di mana kedua belah pihak menderita kerugian. Dia seharusnya menyerang langsung dan membunuh Chen Yi tanpa mempedulikan pengeluaran esensi abadi. Namun kenyataannya, bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan jauh lebih cepat. Pohon Dewa Karma terlalu hebat, ia menggabungkan serangan dan pertahanan, tanpa pengorbanan para Dewa Gu manusia varian, sulit untuk membunuh Chen Yi dalam waktu singkat. Ekspresi Fang Yuan muram, perubahan pada tanda Dao seharusnya merupakan ahli hebat jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi yang mencoba menemukan area yang tepat dari tanah. Terberkati Langya, kita harus menyingkirkannya, itu mungkin akan sangat berbahaya. Roh tanah Langya sangat cemas, spiral gelap mudah dihancurkan tetapi tanda Dao bersinar yang berbahaya ini mustahil untuk disingkirkan.
Aku sudah mencobanya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, para dewa gu manusia varian yang tersisa tiba dengan ekspresi yang berbeda-beda. Fang Yuan mengabaikan mereka, pikiran bergemuruh di benaknya saat dia merenung dengan kecepatan kilat. Peri Ziwei ingin menemukan lokasi sebenarnya dari tanah terberkati Langya, dia akan mencobanya sekali lagi. Pengadilan surgawi kalah telak kali ini, dia benar-benar marah. Tanah yang diberkati Langya telah dipindahkan ke Lustail Ridge oleh roh tanah, tetapi Pangeran Feng Xian kemungkinan berada di dekatnya, mencarinya secara diam-diam. Aku tidak bisa membiarkan Peri Ziwei menyimpulkan lokasi sebenarnya dari tanah yang diberkati Langya, itu akan menjadi situasi yang mengerikan. Begitu lokasinya terbongkar, Pangeran Feng Xian tidak hanya akan menyerang, para dewa abadi pengadilan surgawi juga akan memperkuatnya tanpa henti. Bahkan jika pengadilan surgawi gagal, Fang Yuan tidak akan lolos tanpa cedera, itu akan menjadi kemenangan yang menyakitkan. Pengadilan surgawi bahkan bisa menjadi gila dan memberitahu lokasi tanah suci Langya kepada semua orang. Tanah suci manusia berburu ini akan menarik keserakahan banyak orang. Surga panjang umur akan menjadi yang pertama menyerang. Apa yang harus kulakukan? Fang Yuan memproses pikirannya dengan cepat. Para dewa abadi manusia varian di sampingnya juga menjadi lebih cemas. Mereka mendapat penjelasan dari roh tanah Langya, mereka mengetahui tentang beratnya situasi ini. Pengadilan surgawi terlalu menakutkan, kita hanya membunuh 2 dewa abadi peringkat 8 setelah semua upaya kita. Kita belum keluar dari bahaya. Jika kita tidak menyingkirkan tanda-tanda Dao ini sekarang, tanah suci Langya akan terbongkar, kita tidak akan dapat mempertahankan tempat ini. Benar sekali, pada titik ini, kita hanya bisa mengandalkan Tuan Fang Yuan. Bahkan jika tanah terberkati Langya dapat direlokasi, tidak akan dapat membuat keributan seperti itu dengan begitu banyak musuh di luar. Semua orang menatap Fang Yuan dengan penuh harap. Mengerti, mata Fang Yuan bersinar terang saat dia berteriak. Kau menemukan sebuah metode. Roh tanah Langya segera bertanya. Cepat aktifkan formasi jalur pemurnian, gunakan metodeku untuk memurnikan tanda-tanda Dao ini. Fang Yuan menjawab dengan cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah memperoleh makna sejati jalur pemurnian. Dia mengetahui bahwa cara untuk menyingkirkan tanda-tanda Dao ini adalah dengan mengambil tindakan ketika tanah terberkati direlokasi. Itu dapat dengan mudah diselesaikan. Tetapi memikirkannya, itu adalah jebakan. Pangeran Feng Xian menyergap mereka di luar, jika tanah terberkati Langya bergerak, keributan akan mengekspos mereka, Pangeran Feng Xian dan pengadilan surgawi akan menyerang. Metode Fang Yuan adalah menggunakan formasi abadi jalur pemurnian dan sejumlah besar material abadi peringkat 8, serta air pemurnian, untuk secara paksa memurnikan tanda-tanda Dao yang berbahaya ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak memikirkan metode ini karena dia tidak tahu tentang formasi jalur pemurnian atau air pemurnian selama deduksinya. Pada saat dia tahu, pertempuran telah berakhir, dia mencuri perjalanan abadi tetap dan surga panjang umur tiba, Fang Yuan harus melarikan diri. Roh tanah Langya ditekan oleh Fang Yuan untuk memulai, setelah mendapatkan metode Fang Yuan, tidak ada keraguan, dia segera mengaktifkan formasi jalur pemurnian dan menargetkan tanda-tanda Dao yang berbahaya ini. Bahan abadi peringkat 8 dilemparkan. Satu persatu, Gu Immortal manusia varian memiliki ekspresi aneh, Gu Immortal pria berbulu memiliki wajah berkedut. Begitu banyak material abadi tingkat 8. Ini adalah kekayaan yang sangat besar, fondasi tanah yang diberkati Langya sebenarnya sangat dalam. Ini seperti kubis yang dijual di pasar, aku tidak percaya ini. Roh tanah Langya juga merasa sedih, tetua Fang Yuan. Tanah yang diberkati Langya telah mengumpulkan ini setelah banyak usaha, metode penyempurnaanmu terlalu kasar, ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Mungkin kita dapat menunggu sebentar dan meningkatkan metode ini, kita dapat menghemat banyak bahan. Tidak, percayalah padaku, kita dalam bahaya besar sekarang. Meskipun kita tidak memiliki musuh di sini saat ini, kita tidak aman. Kita harus melawan waktu. Fang Yuan tidak menyebutkan Pangeran Feng Xian. Ini hanya sebagian dari dugaannya, dia tidak punya bukti. Tetapi roh tanah Langya berada di bawah kendali Fang Yuan, dia mematuhinya tanpa bertanya. Kata-kata Fang Yuan terdengar seperti saran tetapi pada dasarnya itu adalah perintah baginya, dia harus melaksanakannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jawaban roh tanah Langya sangat singkat. Ekspresi Fang Yuan serius, datanglah dan sempurnakan tanda-tanda Dao yang berbahaya ini.
jangan merasa kasihan dengan air pemurnian yang digunakan. Aku akan memasuki ruang rahasia dan menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menghentikan pengadilan surgawi. Tidak seorang pun boleh menggangguku. Siapapun yang menggangguku adalah mata-mata pengadilan surgawi. Aku akan membunuhmu di tempat. Tatapan Fang Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat sekeliling saat hawa dingin muncul di hati semua Dewa Gu. Setelah peringatan keras, dia memasuki kota awannya dan masuk ke ruang rahasia. Pengadilan surgawi, aula besar pusat. Peri Ziwei duduk di tempat duduknya yang biasa sambil memejamkan mata. Dia memancarkan cahaya ungu yang kuat. Cahaya ungu memenuhi seluruh aula, seperti asap yang mengepul atau gelombang pasang yang deras. Auranya agung dan luar biasa. Pertahanan Fang Yuan segera diperhatikan oleh Peri Ziwei. Dia sedikit mengernyit sambil tertawa dingin, ingin menghentikanku. Papan catur konstelasi bintang. Dia segera memanggil papan catur konstelasi bintang untuk membantunya. Belum lama ini, Feng Jiuge kembali ke pengadilan surgawi dengan luka parah, tetapi juga informasi yang berharga. Setelah mempelajarinya, Peri Ziwei segera mengerti bahwa spiral gelap itu terekspos, hanya ada sedikit harapan untuk menggunakannya. Karena itu, dia mengubah rencananya dan memutuskan untuk menggunakan tanda-tanda Dao ini untuk menyimpulkan lokasi pasti tanah terberkati Langya di dalam Lu Style Ridge. Aku belum kalah dalam pertempuran ini. Peri Ziwei berpegang teguh pada keyakinannya. Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir kemungkinan besar sudah mati. Feng Jiuge terluka parah dan sudah pingsan. Peri Ziwei bertanggung jawab atas pertempuran ini. Dia ingin menebus kesalahannya. Di kehidupan sebelumnya, Longevity Heaven telah bertindak. Mereka kuat dan berasal dari Giant Sun Immortal Venerable. Meskipun Heavenly Court kalah, reaksi Fiery Ziwei tidak separah itu. Namun sekarang, dia kalah dari Fang Yuan dan varian manusia Gu Immortal. Salah satu dari mereka membuat Heavenly Court Gu Immortal yang sombong tidak dapat menerima kekalahan yang memalukan ini. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, Fiery Ziwei benar-benar marah. Dia mencoba yang terbaik, mengabaikan serangan balik yang hebat, untuk membalikkan situasi ini. Star Constellation Chessboard adalah jalur kebijaksanaan peringkat 8 Immortal Gu House, itu sangat membantu. Fiery Ziwei dengan cepat mengungguli Fang Yuan saat kecepatan deduksinya terus meningkat. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Fiery Ziwei memiliki metode ini, karena Longevity Heaven telah mengambil alih tanah terberkati Langya, tidak ada gunanya bahkan jika dia mencoba. Namun sekarang, karena Fang Yuan menang tanpa Longevity Heaven, Fiery Ziwei masih memiliki harapan. Selain itu, Feng Jiuge telah menggunakan Fate Armor sebelumnya, meskipun itu durasinya pendek, itu adalah petunjuk penting. Peri Ziwei sangat percaya diri dalam menyimpulkan lokasi tanah terberkati Langya dan mengalahkan Fang Yuan di seberang angkasa. Ini buruk. Fang Yuan merasakan gunung menekannya. Aktivasi Gu Abadi Baju Zirah Takdir memberi Peri Ziwei keuntungan yang sangat besar dalam menyimpulkan tanah terberkati Langya. Peri Ziwei memanfaatkan kelemahan ini. Fang Yuan tidak dapat melihat harapan untuk menghentikannya. Meskipun aku memiliki banyak metode jalur kebijaksanaan, aku kekurangan yang benar-benar mendalam. Meskipun ada Gu kebijaksanaan peringkat 9, Fang Yuan hanya bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan. Sedangkan untuk Gu Abadi Pedang Kebijaksanaan peringkat 8, Fang Yuan belum memiliki esensi abadi peringkat 8. Dia memiliki Gu Sikap tetapi bagaimana Fang Yuan bisa menyimpulkan metode jalur kebijaksanaan menggunakan Gu Sikap sebagai inti untuk bertahan melawan Peri Ziwei dalam waktu sesingkat ini. Hanya ada satu metode terakhir. Tekad bersinar di mata Fang Yuan pengadilan surgawi. Di aula besar pusat, cahaya ungu menyebar seperti air pasang yang deras. Tiba-tiba, cahaya itu berhenti, seperti aliran sungai yang menemui halangan. Peri Ziwei tersentak pelan saat membuka matanya. Dia sedang melakukan deduksi, kemajuannya lancar dan keberhasilan sudah dekat, tetapi tiba-tiba, halangan itu tumbuh sangat besar. Ini bukan perubahan biasa, seolah-olah dia telah mendorong pintu kayu sebelumnya. Pintu itu sudah bergetar, ada kemungkinan besar untuk membukanya. Begitu dia berhasil, Peri Ziwei akan mengetahui lokasi tanah terberkati Langya. Namun, pintu kayu ini langsung berubah menjadi pintu besi yang berat. Apa yang terjadi? Sebelumnya, Fang Yuan mencoba menghentikanku, metode jalur kebijaksanaannya kurang, dia tidak bisa berhasil. Tetapi sekarang dia tiba-tiba berhasil. Tunggu, aku mengerti, dia mencaplok tanah terberkati Langya.
Mata Peri Ziwei bersinar dengan cahaya terang, dia mendapatkan jawabannya. Peri Ziwei menghadapi kesulitan besar dalam menyimpulkan lokasi Fang Yuan sebelumnya. Setelah Fang Yuan memperoleh Kaisar Yama, dia tidak memiliki harapan untuk berhasil. Selama Fang Yuan mencaplok tanah terberkati Langya, tanah itu akan menjadi bagian dari celah abadi yang berdaulat. Jika Peri Ziwei mencoba menyimpulkan lokasi tanah terberkati Langya, bukankah dia baru saja menyimpulkan lokasi Fang Yuan? Dengan demikian, semua deduksi Peri Ziwei dihentikan oleh jurus pembunuh Kaisar Yama milik Fang Yuan. Kaisar Yama mengandung kekuatan jurus pembunuh tingkat 9 yang menyembunyikan hantu dari warisan sejati Tifing Heaven, itu merupakan penghalang besar bagi Peri Ziwei. Pikiran Peri Ziwei berkelebat tetapi gerakannya tidak berhenti, dia terus menggunakan beberapa metode jalur kebijaksanaan. Setelah beberapa penyelidikan, dia mengonfirmasi tebakannya, ini sama dengan saat aku mencoba menyimpulkan masalah pada Fang Yuan, sepertinya dia benar-benar mencaplok tanah terberkati Langya. Mencaplok tanah terberkati tingkat 7 akan membutuhkan level pencapaian Grandmaster. Jalur penyempurnaan Fang Yuan memiliki level pencapaian Grandmaster. Peri Ziwei menyadari bahwa dia telah meremehkan Fang Yuan lagi. Ekspresinya sangat muram. Lubang abadi hanya dapat melahap lubang yang lebih kecil. Apa itu lubang abadi Fang Yuan? Bagaimana bisa ia mencaplok tanah terberkati Langya yang sangat besar itu? Peri Ziwei belum mengetahui rahasia lubang abadi yang berdaulat itu. Dia diam-diam terkejut karena fondasi yang diungkapkan Fang Yuan sudah sangat tidak terduga. Sialan, Fang Yuan memperoleh tanah terberkati Langya, fondasinya meningkat pesat. Apa yang dilakukan para dewa Gu manusia varian ini? Mereka benar-benar membiarkan Fang Yuan menelan fondasi mereka. Orang-orang bodoh ini. Peri Ziwei menggertakkan giginya, para dewa Gu manusia varian ini benar-benar tidak berguna. Tunggu, ini mungkin rencana Fang Yuan. Dia menggunakan para dewa Gu manusia varian ini untuk menargetkan pengadilan surgawiku. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pengadilan surgawi untuk melemahkan para dewa Gu manusia varian ini. Setelah pertempuran ini, para dewa Gu manusia varian pasti telah menderita kerugian besar, itulah cara Fang Yuan mencaplok mereka dengan paksa. Bahkan, dia mungkin telah menggunakan ancaman deduksiku ini untuk mengelabui mereka agar menyetujui rencananya. Dalam satu kejadian, Peri Ziwei memikirkan banyak hal. Fang Yuan meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya sebagai orang yang licik dan cerdik, dia tidak bisa tidak menganggapnya dalam cahaya yang buruk. Peri Ziwei sangat muram. Dia merasa bahwa serangan terhadap tanah yang diberkati Langya ini hanya memberi keuntungan bagi Fang Yuan. Fang Yuan, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pangeran Feng Xian, Peri Ziwei memiliki kemarahan di matanya, dia segera menghubungi Pangeran Feng Xian yang berada di dataran utara. Pangeran Feng Xian telah menerima perintah, ia mengintai di Lustile Ridge. Rencana awalnya adalah bekerja sama dengan Gu Immortals pengadilan surgawi jika ada kesempatan untuk menyerang tanah terberkati Langya bersama-sama. Jika Gu Immortals dataran utara menyadari hal ini, ia akan muncul dan menghalangi mereka untuk mengulur waktu. Pangeran Feng Xian, Fang Yuan mungkin muncul sekarang, cepat selidiki, cobalah untuk mengulur waktu begitu kalian menemukannya. Peri Ziwei memerintahkan, dimengerti. Pangeran Feng Xian berkata sebelum dengan cepat mengubah nadanya, tunggu, aku sudah menemukannya. Kalian sendirian, berhati-hatilah. Peri Ziwei dengan cepat berkata, Fang Yuan licik dan licik, Gu Immortal jalur pencurian mungkin berasal dari Sekte Langya, itu juga bisa jadi miliknya. Aku telah mengirim Gu Immortals ke dataran utara untuk membantu kalian. Tetapi dalam jangka pendek, kalian tidak memiliki bala bantuan. Pangeran Feng Xian memiliki ekspresi serius, aku mengerti. Ia adalah Gu Immortal tingkat 8 tetapi ia harus sangat berhati-hati terhadap Gu Immortal tingkat 7. Tetapi ia tidak merasakan adanya absurditas dalam hal ini, itu wajar saja. Bukan hanya Pangeran Feng Xian, Peri Ziwei dan Dewa Gu Pengadilan Surgawi merasakan hal yang sama. Meremehkan mereka sebelumnya hanya mengungkapkan kebodohan mereka sendiri. Raja sejati hantu petir dan Chen Yi meninggal. Iblis Fang Yuan ini luar biasa, dia tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Yang lain bisa diremehkan, tetapi mencoba meremehkan Fang Yuan hanyalah kebodohan. Dia memang ada di sini. Fang Yuan terbang di langit, dia berbalik untuk melihat, Pangeran Feng Xian sudah mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Keributan akibat pencaplokan tanah terberkati Langya tidaklah kecil, tubuh utama Fang Yuan pun terekspos.
Pangeran Feng Xian telah menunggu di dekatnya. Saat dia merasakannya, dia menyerbu. Fang Yuan terbang maju dengan cepat. Dia tidak ingin melawan Pangeran Feng Xian. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, dia tidak dalam kondisi prima, dia telah menghabiskan banyak esensi abadi. Pada saat yang sama, dia harus bertahan melawan deduksi peri Ziwei. Kaisar Yama menutupi jiwanya dengan erat, menyembunyikan jejaknya dan menghabiskan fondasi jiwanya. Fang Yuan, kemana kamu lari? Jika kamu seorang pria, tetaplah di sini dan lawan aku selama 300 ronde. Dasar pengecut, apakah kamu hanya tahu cara berlari? Pangeran Feng Xian memiliki sikap sombong, dia terus memarahi tanpa henti. Tetapi kenyataannya, Pangeran Feng Xian sangat waspada, dia tampak sombong tetapi pikirannya waspada. Fang Yuan mencibir, tidak peduli bagaimana Pangeran Feng Xian memprovokasi dia tidak menghiraukannya. Bahkan jika Fang Yuan tidak dalam kondisi puncaknya, bahkan dengan level kultivasi peringkat 7, dengan menggunakan segel perlindungan aliran balik, segel Luopo, solor raksasa surgawi, dan naga batu abadi, dia benar-benar dapat bertarung secara seimbang dengan Pangeran Feng Xian tanpa mundur. Tapi apa gunanya? Bertarung melawan Pangeran Feng Xian mungkin dapat menyebabkan masalah jika dia ceroboh. Ini adalah salah satu dari 10 daerah ganas di dataran utara, punggungan ekor longgar. Jika Fang Yuan menggunakan metodenya, dia akan mengungkap informasi yang berharga, esensi abadinya akan dikeluarkan tanpa alasan. Jika bala bantuan pengadilan surgawi tiba saat mereka bertarung, situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Raja tidak mengirim pasukan berdasarkan kemarahan. Baik itu jalan yang benar atau jalan yang jahat, jika seseorang tidak dapat mengendalikan emosi mereka, terlepas dari seberapa besar pencapaian mereka saat ini, mereka hanyalah badut bodoh pada dasarnya. Aku tiba, ini dia. Fang Yuan terbang dengan cepat, ketika dia melihat lembah di depannya dengan danau beku yang besar itu, dia menjadi sangat gembira. Pangeran Feng Xian telah mengambil tindakan sejak lama, dia mengirim serangan ke arah Fang Yuan dari belakang. Keduanya mengejar dan melarikan diri, mereka dengan cepat mendekati danau yang beku. Gelombang besar muncul di danau yang beku saat seekor naga es purba muncul. Ia memiliki tanduk di kepalanya, tubuh yang panjang lebih dari 100 kaki, dan banyak lapisan sisik putih di tubuhnya. Suhu di sekitarnya turun drastis begitu ia muncul. Naga es purba itu menjerit, memperingatkan Fang Yuan dan Pangeran Feng Xian untuk tidak mendekati wilayahnya. Namun, naga es purba ini adalah target Fang Yuan. Ketika roh daratan Langya pertama kali memindahkan tanah yang diberkati, dari Danau Bulan Sabit ke Lustail Ridge, dia tidak memberitahu Fang Yuan tentang lokasi spesifiknya, dia berjaga-jaga terhadap Fang Yuan. Namun sekarang roh daratan berada di bawahnya, lokasi tanah yang diberkati Langya dan pasukan di sekitarnya menjadi pengetahuan Fang Yuan. Peringatan naga es yang tak terlupakan itu tidak berguna, Fang Yuan dan Pangeran Feng Xian masih menyerangnya. Naga itu menjadi marah saat menelan ludah, membuka mulutnya dan memancarkan napas esnya yang tak berujung. Napas es itu seperti gelombang yang terbuat dari es dan embun beku, murni dan putih. Kemanapun ia pergi, ada cahaya dingin yang bersinar seperti kristal. Fang Yuan mengaktifkan segel perlindungan aliran balik, bergerak ke dalam napas es yang sangat besar ini. Pangeran Feng Xian melihat bahwa situasinya salah, dia juga mengejar Fang Yuan. Napas es menelan segalanya, itu mengganggu gerakan pembunuh investigasi Pangeran Feng Xian. Segel perlindungan aliran balik Fang Yuan memastikan bahwa dia utuh dan aman. Saat hembusan es itu terbang melewatinya, pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya seukuran kereta kuda turun. Pangeran Feng Xian bermandikan api, ada lapisan es di alisnya saat dia melayang di langit. Setelah menghalangi hembusan es itu, Pangeran Feng Xian tidak merasa puas, sebaliknya, dia merasa marah dan cemas. Karena dia telah kehilangan jejak Fang Yuan. Wajah Fang Yuan tidak asing, dia mungkin berubah menjadi pecahan es dan turun. Bersama mereka, Pangeran Feng Xian mengetahui beberapa informasi penting, dengan pengalaman pertempurannya yang kaya, dia segera menyadari alasan yang paling mungkin untuk hilangnya Fang Yuan. Tidak mudah sekarang jika dia ingin menemukan tubuh utama Fang Yuan. Terutama ketika naga es purba menyerangnya tepat ketika dia akan bergerak. Binatang bodoh. Pangeran Feng Xian berteriak dengan marah. Naga es purba itu memiliki kebijaksanaan yang terbatas. Karena Fang Yuan menghilang, dia mengira dia telah mati. Satu-satunya yang tersisa adalah Pangeran Feng Xian, yang secara mencolok bermandikan api yang mengamuk.
Dibandingkan dengan aura peringkat 7 Fang Yuan, Pangeran Feng Xian memiliki aura peringkat 8 yang kuat, ia berada di level yang sama dengan naga es purba. Di mata naga es purba, Fang Yuan tidak berarti apa-apa, ancaman sebenarnya adalah Pangeran Feng Xian. Bum bum bum, Pangeran Feng Xian tidak punya pilihan selain bertarung melawan naga es purba dengan intens. Pada saat yang sama, ia menemukan kesempatan untuk menyelidiki semua pecahan es di tanah. Ia segera menemukan sesuatu. Sebuah pecahan es jatuh ke danau beku dan tidak mengapung, sebaliknya, berubah menjadi naga es kuno dan berenang menuju dasar kolam. Fang Yuan, kau tidak bisa melarikan diri. Pangeran Feng Xian menyerang naga es purba, ia menargetkan danau beku. Fang Yuan memasuki danau beku dan menyelam terus-menerus. Tak lama kemudian, ia melihat sejumlah besar naga es, di sini ada naga es purba dan naga es buas yang terpencil. Ini adalah keluarga besar naga es. Naga-naga es ini hanya menatap Fang Yuan dengan rasa ingin tahu, ia adalah salah satu dari mereka, mereka tidak punya keinginan untuk menyerang. Serangan Pangeran Feng Xian di Danau Beku adalah masalah yang sama sekali berbeda. Banyak naga es purba mulai menyerangnya tetapi Pangeran Feng Xian membakar semuanya. Naga-naga es purba menjadi kacau, sebagian kecil dari mereka menjadi ganas saat mereka mengganggu Pangeran Feng Xian sementara sisanya melarikan diri. Fang Yuan sangat gembira, ia berbaur dengan kelompok itu. Fang Yuan, keluarlah jika kau punya nyali. Pangeran Feng Xian kehilangan semua jejak Fang Yuan lagi, ia berteriak marah di dalam danau beku, suaranya menyebabkan riak dan gelombang besar di kolam yang tenang. Naga es purba itu berteriak putus asa, semua keturunannya dibunuh secara brutal oleh Dewa Gu manusia ini, darah mewarnai danau yang beku itu saat amarahnya mencapai titik puncaknya. Ia menyerang Pangeran Feng Xian dengan kebencian dan amarah yang luar biasa. Pangeran Feng Xian tidak ingin bertarung dengan naga es purba, ia terus mengejar Fang Yuan dan mengganggunya. Pangeran Feng Xian menyelam jauh ke dalam danau beku. Namun tak lama kemudian, naga es purba kedua muncul dari bagian terdalam danau beku, menghalangi Pangeran Feng Xian. Ada dua naga es purba di dalam danau beku ini. Pangeran Feng Xian dan Fang Yuan sangat terkejut. Pangeran Feng Xian sangat marah tetapi tidak berdaya, ia terhenti sementara. Fang Yuan sangat gembira, ia menyelam ke kedalaman danau beku, lolos dari kejaran Pangeran Feng Xian. Ia segera mengetahui bahwa ada terowongan rahasia di danau beku ini, yang terhubung ke tempat lain. Fang Yuan berenang ke dalam terowongan rahasia, tiba di danau beku lainnya. Danau beku ini tenang dan besar, ada sekelompok besar naga es di sini. Jadi sebenarnya ada sekelompok besar dari mereka. Tidak heran ada dua naga es purba, tunggu tidak, tiga. Mata Fang Yuan berbinar, dia menemukan naga es purba lainnya di sini. Naga es purba ini tergeletak di tepi danau beku, mendengar pertempuran yang sengit, ia menjadi cemas. Ia menggerakkan kepalanya dan menggeram, setelah beberapa saat, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menyelam ke danau beku dan pergi untuk membantu naga es purba lainnya. Tiga naga es purba, hehe. Fang Yuan merasa sedikit kasihan pada Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian dalam masalah. Tentu saja, naga es purba memiliki kebijaksanaan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan manusia. Mereka tidak dapat membunuh Pangeran Feng Xian, bahkan satu atau dua naga mungkin mati. Pangeran Feng Xian memiliki kekuatan pertempuran yang kuat, ia telah berkembang di dataran utara hingga menjadi Dewa Gu peringkat 8, hasil pertempurannya mencengangkan. Tetapi setelah Pangeran Feng Xian menyingkirkan tiga naga es purba, aku pasti sudah pergi. Fang Yuan keluar dari kolam dan hendak pergi tetapi ia tiba-tiba berhenti bergerak. Ia melihat banyak telur naga es. Setiap telur berukuran seperti batu giling, ada beberapa ratus telur tergeletak di sekitarnya. Jadi naga es purba melindungi telur-telur ini sebelumnya, itu sebabnya mereka menolak pergi. Tunggu, apa ini? Di tengah kumpulan telur, dia melihat pilar batu kecil yang berwarna abu-abu putih dan memancarkan energi es. Ini adalah batu es material abadi peringkat 8. Potongan yang sangat besar, nilainya luar biasa. Bahkan dengan kekayaan Fang Yuan saat ini, dia merasakan sedikit kegembiraan karena mendapatkannya. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari mengapa kelompok naga es ini memiliki tiga naga es purba. Dia segera mengambil batu es dan ribuan telur naga es. Keberuntunganku menekan Pangeran Feng Xian dan naga-naga es ini, jadi, saat dikejar olehnya, aku malah diuntungkan.
Fang Yuan mendesah dalam benaknya. Pangeran Feng Xian bukanlah Feng Jiuge. Tanpa bantuan keberuntungan pelindung Dao Feng Jiuge, keunggulan Fang Yuan dalam hal keberuntungan menjadi sangat jelas. Pangeran Feng Xian tidak dapat menghentikan Fang Yuan, sebaliknya, dia mendapatkan keuntungan besar. Tanpa dia melawan ketiga naga es kuno ini, Fang Yuan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencuri kekayaan yang sangat besar ini. Ini adalah jalur kekuatan keberuntungan. Aku harus berterima kasih kepada Pangeran Feng Xian atas kerjasamanya. Fang Yuan senang saat dia mengebor di bawah tanah, menggunakan perjalanan abadi tetap untuk melarikan diri. Pangeran Feng Xian masih melawan tiga naga es sekarang. Tiba-tiba, tiga naga es kuno menerima informasi dari naga es lainnya dan mengetahui bahwa telur-telur itu telah dicuri. Mereka menjadi marah, mata mereka memerah saat mereka mengeluarkan napas es seperti tidak ada habisnya. Bahkan Pangeran Feng Xian yang berkuasa pun tercengang dengan tindakan mereka, ia harus bertahan melawan mereka dengan putus asa. Apa yang dilakukan ular-ular bodoh ini? Mengapa mereka menjadi begitu ganas? Pangeran Feng Xian tidak dapat mengerti. Binatang-binatang buas ini membuang-buang waktu begitu banyak, Fang Yuan pasti sudah melarikan diri. Misiku gagal, Pangeran Feng Xian mendesah dalam hati. Tidak ada pilihan, Fang Yuan tidak ingin melawannya. Ia terlalu pandai melarikan diri. Karena Fang Yuan telah mencapai jalur transformasi, Pangeran Feng Xian berada pada posisi yang kurang menguntungkan di tempat seperti Lu Style Ridge. Fang Yuan memanfaatkan keunggulan teritorialnya yang sangat besar. Ketika para Dewa Gu bertarung, mereka yang hanya melihat gerakan mematikan atau Dewa Gu adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Para elit Dewa Gu akan belajar menggunakan keunggulan mereka dan faktor alami lainnya. Mereka akan mempertimbangkan emosi dan rencana musuh. Kalau begitu kembalilah, Fang Yuan licik, karena kau muncul saat ini, ia mungkin telah menyimpulkan identitas aslimu. Peri Ziwei menyampaikan. Pangeran Feng Xian terdiam, ia merasa tidak puas tetapi Peri Ziwei benar, ia tidak dapat meremehkan Fang Yuan. Saat Pangeran Feng Xian bertindak melawan Fang Yuan, identitasnya terungkap. Aku akan mundur. Pangeran Feng Xian menggertakkan giginya, terbang keluar dari danau yang membeku. Namun, tiga naga es purba tidak melepaskannya. Apa yang terjadi? Apakah ketiga ular ini gila? Mereka tidak melepaskanku. Pangeran Feng Xian merasa sangat tidak beruntung, ketiga binatang buas ini mengganggunya tanpa alasan yang jelas. Kau pikir aku tidak berdaya melawanmu? Pangeran Feng Xian semakin marah. Ketika dia hendak menyerang, geraman binatang buas bergema di seluruh punggung bukit. Sosok-sosok binatang buas yang tak terlupakan muncul saat mereka menatap Pangeran Feng Xian dengan permusuhan. Mereka mengenali tiga naga es yang tak terlupakan, mereka telah bertetangga selama bertahun-tahun. Tapi manusia Gu Immortal ini, dari mana dia berasal? Dia berani menyerang Lu Style Ridge. Ekspresi Pangeran Feng Xian menjadi pucat. Lu Style Ridge adalah salah satu dari 10 daerah ganas yang hebat, bahkan Gu Immortal peringkat 8 harus berhati-hati saat menjelajahinya. Aku mungkin memicu gelombang binatang buas pada tingkat ini. Aku harus pergi. Hati Pangeran Feng Xian hancur, dia dengan cepat mundur. Dia tertangkap basah sebelumnya dan terkena napas es naga es yang tak terlupakan, dia sekarang tertutup es saat dia bersin. Bam! Dengan suara keras, dia dipukul di punggung oleh bola es dari naga es yang tak terlupakan, dia didorong menjauh oleh momentum dalam keadaan yang menyedihkan. Tiga naga es abadi mengejar Pangeran Feng Xian tanpa henti, tetapi dia tidak berani membalas. Dia menahan serangan dengan ekspresi pucat saat dia melarikan diri dari Lu Style Ridge sambil memuntahkan darah. 3 hari kemudian, formasi jalur penyempurnaan bergema, bagian terakhir dari tanda Dao yang berbahaya telah dihilangkan. Akhirnya kita berhasil, roh tanah Langya mendesah. Fang Yuan menghembuskan napas, dia akhirnya aman. 3 hari ini, Peri Ziwei telah membuat kesimpulan, Fang Yuan merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun Kaisar Yama melakukan tugasnya dengan sempurna, itu menghabiskan fondasi jiwa Fang Yuan terus-menerus. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, fondasi jiwaku telah jatuh jauh lebih banyak. Untuk dengan cepat menyempurnakan tanda Dao yang berbahaya ini, aku menghabiskan banyak bahan abadi peringkat 8. Tetapi dibandingkan dengan kentunganku, kerugian ini tidak penting. Fang Yuan mengevaluasi pertempuran besar ini. Sekarang setelah tanda Dao yang berbahaya hilang, Peri Ziwei tidak dapat lagi menemukannya. Pertempuran memperebutkan tanah terberkati Langya ini akhirnya berakhir. Tidak dapat disangkal,
Fang Yuan memenangkan pertempuran ini, keuntungannya sangat besar. Dia cukup puas dengan itu. Seluruh aliran pertempuran berada dalam kendalinya, tidak ada yang keluar dari harapannya. Ini adalah keuntungan dari kelahiran kembali. Kekuatan Spring Autumn Cicada jelas dan terang. Tentu saja, jika penggunanya bukan Fang Yuan yang memiliki kekuatan besar, tidak peduli berapa kali seorang manusia mencoba untuk dilahirkan kembali, mereka tidak akan dapat mengubah apapun. Intinya, Spring Autumn Cicada hanyalah Gu pendukung. Perubahan yang dapat dilakukan seseorang setelah kelahiran kembali bergantung pada skema dan kemampuan Gu Immortal sendiri. Tetapi beberapa kecelakaan terjadi terlepas dari itu. Seperti Feng Jiuge yang lolos dengan mudah melalui jurus pembunuh relokasi karma. Dan kemampuan lain dari tanda Dao yang berbahaya, setelah Peri Ziwei menyerah pada spiral gelap dan mencoba menyimpulkan lokasi tanah terberkati Langya, aku terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Kelahiran kembali tidak berarti bahwa Fang Yuan dapat mengetahui semua kartu truf musuhnya, terutama melawan pengadilan surgawi, fondasi mereka terlalu dalam. Kelahiran kembali membawa keuntungan, tetapi itu tidak mutlak. Musuh tidak bodoh, jika Anda bertindak berbeda dari kehidupan sebelumnya, mereka juga akan bereaksi berbeda dan melakukan tindakan yang berbeda. Peri Ziwei dengan paksa menyimpulkan tanah terberkati Langya dan mengirim Pangeran Feng Xian untuk mengejarnya adalah bukti terbaik. Ini belum pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Sebelum pertempuran, Fang Yuan telah mempertimbangkan hal ini, oleh karena itu, ia memilih untuk melawan pengadilan surgawi dan tidak melibatkan surga panjang umur. Di kehidupan sebelumnya, roh tanah Langya harus mendapatkan bantuan dari surga panjang umur. Itu membuat pengadilan surgawi mundur sementara Fang Yuan melarikan diri. Setelah menekan roh tanah Langya, Fang Yuan memperoleh pilihan yang sangat menarik. Yaitu menggunakan perjanjian sebelumnya untuk membuat roh tanah Langya mencari bantuan dari Longevity Heaven. Kemudian, menggunakan tanah yang diberkati Langya sebagai medan perang, ia dapat membuat Longevity Heaven dan Heavenly Court bertarung sampai mati sementara ia menuai keuntungan pada waktu yang tepat. Namun setelah memikirkannya, Fang Yuan menyerah pada ide ini. Itu terlalu berisiko. Meskipun keuntungannya sangat besar jika ia berhasil, risikonya terlalu tinggi. Fang Yuan tidak mau mengambil risiko. Spring Autumn Cicada masih dalam tahap pemulihan sekarang, itu tidak dapat digunakan. Dan ia tidak dapat memandang rendah musuh-musuhnya. Baik Longevity Heaven maupun Heavenly Court, mereka semua penuh dengan jenius peringkat 8 dengan fondasi yang dalam. Jika ia ceroboh, mereka akan membuat pilihan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Mereka akan menggunakan banyak metode yang berbeda, semakin mereka mengubah tindakan mereka, semakin situasi akan berubah hingga tidak ada yang tetap sama. Fang Yuan saat ini tidak memiliki cukup kekuatan untuk menekan situasi ketika kedua kekuatan terlibat. Dengan demikian, Fang Yuan memilih untuk melawan Heavenly Court sendirian. Dengan cara ini, akan ada lebih sedikit varian, dia bisa mengendalikan situasi. Meskipun beberapa kecelakaan terjadi, itu tidak terlalu merepotkan, Fang Yuan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Segala sesuatu di Sekte Langya menjadi milik Fang Yuan sekarang. Saat ini, 3 benua manusia berbulu ditempatkan di Laut Timur Mini. Karena banyak air pemurnian yang digunakan, Fang Yuan mengumpulkan sisanya dan menciptakan laut pemurnian yang tidak lengkap, meletakkannya di sisi paling barat Laut Timur Mini, dekat dengan benua Tengah Mini. Sedangkan untuk benua awan milik tanah terberkati Langya, Fang Yuan meletakkannya di Surga Putih Mini. Kuali pemurnian rumah Gu abadi milik Sekte Langya yang tidak lengkap disimpan oleh Fang Yuan, ia membongkarnya dan berencana untuk memodifikasi tangan hantu pencuri hebat dengannya. Formasi jalur pemurnian sepenuhnya utuh dan disimpan di benua awan. Sedangkan untuk jalur keberuntungan, warisan sejati keberuntungan diri, warisan sejati surga pencuri, dan warisan sejati jalur pemurnian rambut panjang, Fang Yuan akan menelitinya di masa mendatang. 3 hari telah berlalu, aku bertanya-tanya apakah para dewa Gu manusia varian itu telah membuat pilihan mereka. Roh Tanah Langya mengendalikan formasi jalur pemurnian rambut panjang saat ia perlahan menghentikannya dan berbicara. Fang Yuan mendengus pelan, aku adalah dewa Gu peringkat 8. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jika mereka benar-benar buta dan tidak ingin bergabung dengan Sekte Langya, kami akan melenyapkan orang-orang ini. Di dalam celah abadi yang berdaulat, Langit Putih Mini, benua awan. Bagaimana? Apakah semua orang sudah memutuskan? Fang Yuan mengendalikan.
Klon jalur waktunya untuk menemui para dewa Gu manusia varian yang tersisa. Di antara para dewa Gu manusia varian ini, ada dewa Gu manusia salju Bing Yuan, dewa Gu manusia batu Shizong dan Si Cheng, serta dewa Gu manusia tinta Mo Qi. Karena rencana Fang Yuan yang disengaja, hanya 4 dewa Gu manusia varian ini yang tersisa. 3 hari yang lalu, setelah Fang Yuan terbebas dari Pangeran Feng Xian, ia membiarkan keempat dewa Gu ini memutuskan apakah mereka ingin bergabung dengan Sekte Langya. Mereka punya waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Saat ini, 3 hari telah berlalu. Klon jalur waktu Fang Yuan dan roh tanah Langya berkumpul. Bing Yuan dan yang lainnya saling memandang tanpa berbicara. Mereka memiliki ekspresi yang sulit. Klon jalur waktu Fang Yuan mendengus dingin di dalam hati, tetapi dia menunjukkan senyum ramah saat dia berkata dengan hangat, "Semuanya, kalian bisa memberitahu saya jika kalian memiliki kesulitan, kita adalah sekutu, kita adalah keluarga. Meskipun saat ini saya adalah Gu Immortal peringkat 8, saya tidak akan mengubah sikap saya terhadap kalian." Fang Yuan melemparkan wortel dan tongkat, dia menunjukkan kultivasi peringkat 8-nya sambil tersenyum. Ada makna yang dalam di balik kata-kata dan tindakannya. Keempat Gu Immortal manusia varian mendengar ini dan memiliki ekspresi yang lebih buruk. Fang Yuan telah menjual 3 tulang rusuk Raja Sejati Hantu Petir sebelumnya, reputasinya melambung, manusia varian menganggapnya penting dan memperhatikannya. Sekarang, dia telah mengendalikan situasi untuk mengalahkan pengadilan surgawi. Dia bahkan membunuh 2 Gu Immortal peringkat 8 pengadilan surgawi di depan Gu Immortal manusia varian. Reputasi Fang Yuan ratusan kali lebih tinggi dari sebelumnya, dia seperti gunung tinggi yang berdiri di depan Gu Immortal manusia varian ini. Kata-kata ini memiliki implikasi yang sama sekali berbeda sekarang setelah pertempuran. Setiap kata seperti gunung yang menekan hati Gu Immortal manusia varian. Melihat para dewa itu terdiam, Fang Yuan tersenyum lagi, "Aku mencoba membantu kalian. Kalian semua terlibat dalam pertempuran." Feng Jiuge telah melarikan diri dan membocorkan informasi. Dengan kemampuan jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi, mereka pasti akan menyimpulkan informasi kalian. Tetap di sini adalah pilihan terbaik. Keempat dewa Gu manusia varian saling memandang dengan ekspresi getir. Fang Yuan benar, tetapi jika mereka bergabung dengan Sekte Langya, mereka akan kehilangan kebebasan mereka. Ini berbeda dari perjanjian aliansi mereka sebelumnya. Siapa yang ingin kehilangan kebebasan mereka? Fang Yuan telah mengatakannya dengan baik dengan meminta mereka untuk bergabung dengan Sekte Langya. Namun, keempat dewa Gu manusia varian itu tahu bahwa Sekte Langya telah dianeksasi oleh Fang Yuan, bergabung dengannya hanyalah kedok, intinya adalah tunduk kepada Fang Yuan dan menjadi bawahannya. Tidak apa-apa jika Fang Yuan adalah pria berbulu. Namun, dia adalah dewa Gu manusia. Keempat dewa Gu manusia varian itu tidak ingin menjadi bawahan dewa Gu manusia. Namun, situasinya cukup aneh, mereka tidak punya pilihan untuk jujur. Tidak menyetujui permintaan Fang Yuan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Senyum Fang Yuan berangsur-angsur memudar, dia mendesak mereka dengan nada datar, "Semuanya, kalian terlalu banyak berpikir. Jika aku benar-benar ingin menyakiti kalian, aku bisa membunuh kalian di tempat, bisakah kalian benar-benar melawanku?" Fang Yuan mengancam mereka secara terbuka sekarang. Ekspresi keempat dewa Gu manusia varian itu berubah. Mereka tidak bisa menegurnya. Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, bersama dengan raksasa surgawi Solor, apa yang bisa dilakukan para manusia batu hanya. Dengan satu naga batu kuno, Fang Yuan menatap mereka sambil melanjutkan, "Meskipun aku adalah manusia Gu Immortal jalur iblis, itu bukan pilihanku, karena pengadilan surgawi ingin membunuhku, apalagi yang bisa kulakukan. Kalian semua adalah teman dan keluargaku, aku tidak akan menyakiti kalian. Setelah bergabung dengan Sekte Langya, kita akan semakin dekat. Jika kita bubar, pengadilan surgawi atau bahkan surga panjang umur mungkin akan mencari masalah denganmu untuk melemahkan kita." Fang Yuan berbicara dengan sungguh-sungguh, keempat manusia Gu Immortal varian merasa sedikit lebih tenang sekarang. Namun, roh daratan Langya merasakan hawa dingin saat melihat ini. Akting Tuan Fang Yuan benar-benar sempurna. Dia telah merencanakan melawan mereka sebelumnya, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin ketiga ras kehilangan begitu banyak Gu Immortal. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan keempat manusia Gu Immortal varian ini. Keempat manusia Gu Immortal varian itu tidak bodoh,
Mereka cukup cerdas, lagi pula, mereka adalah pemimpin suku mereka sendiri dan telah bertahan selama bertahun-tahun. Mereka curiga terhadap Fang Yuan, tetapi mereka menyembunyikan kecurigaan ini dan tidak menunjukkannya sama sekali. Fang Yuan sekarang terlalu kuat. Dia memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan dan tingkat kultivasi peringkat 8. Dia dapat menjelajahi kelima wilayah tanpa hambatan. Bahkan pengadilan surgawi tidak dapat berhasil, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Lupakan Duke Long, dia adalah kasus khusus. Terhadap Fang Yuan, para Dewa Gu manusia varian merasakan ketakutan yang mendalam tetapi juga rasa percaya diri. Jika kita bergabung dengan Fang Yuan, kehidupan seharusnya jauh lebih stabil. Keempat Dewa Gu manusia varian memiliki pemikiran ini di dalam diri mereka, hanya intensitasnya yang bervariasi. Seseorang dapat menemukan tempat teduh di bawah pohon-pohon besar. Menyerah pada Dewa Gu manusia lainnya terlalu berbahaya. Namun, Fang Yuan tampaknya merupakan pilihan yang baik. Namun, jika mereka tahu bahwa Fang Yuan akan menyerang benua tengah dan pengadilan surgawi, siapa yang tahu bagaimana perasaan mereka? Karena Tuan Fang Yuan mengundang kami dengan tulus, kami, suku manusia salju, akan percaya padamu, kami akan pindah dan bergabung dengan Sekte Langya. Setelah beberapa saat hening, yang pertama setuju adalah Dewa Gu manusia salju Bing Yuan. Dewa Gu peringkat 7 ini adalah nenek dari tunangan Fang Yuan, Sue. Dengan hubungan ini, dia paling dekat dengan Fang Yuan, dia setuju terlebih dahulu. Dengan persetujuan Bing Yuan, 3 Dewa Gu lainnya segera menyerah dan setuju untuk menjadi anggota Sekte Langya. Ini sangat mirip dengan kehidupan sebelumnya. Dewa Gu manusia varian ini akhirnya bergabung dengan Sekte Langya. Namun terakhir kali, mereka dipaksa oleh surga panjang umur, mereka tidak ragu-ragu. Dan dalam kehidupan ini, Fang Yuan memaksa mereka setuju setelah 3 hari. Para pemimpin manusia varian setuju, selanjutnya, tubuh utama Fang Yuan pergi ke dataran es utara dan kota Ingman untuk menangkap semua manusia varian di sana. Tunggu, tidak, dia akan menyelamatkan mereka dan mengawal mereka ke celah abadi yang berdaulat. Celah abadi yang berdaulat, keesokan harinya. Di ujung utara mini Northern Plains, sepasang Dewa Gu, pria dan wanita, melayang di langit saat mereka melihat ke bawah ke tanah. Pria itu memiliki ekspresi polos tetapi matanya dalam seperti jurang. Dia memancarkan aura luar biasa yang dapat mengintimidasi siapapun. Itu adalah jiwa Fang Yuan yang telah memasuki tubuh lamanya, klon jalur waktu saat ini. Dewa wanita itu muda dan cantik, dia tinggi dan bersemangat, dia memiliki mata dan rambut biru, dia memiliki sifat dingin dari ras manusia variannya. Itu adalah Dewa Gu manusia salju Sue, tunangan Fang Yuan. Sue, tubuh utamaku tidak bisa datang ke sini. Hanya klonku yang bisa menemanimu, apakah kamu akan menyalahkanku? Klon jalur waktu Fang Yuan berkata dengan lembut dengan nada minta maaf. Sue mengerjap beberapa kali sebelum berkata cepat, Fang Yuan, jangan khawatir, apakah aku gadis yang picik? Dengan kloninganmu di sisiku, aku sudah sangat senang. Sue menempatkan dirinya pada status yang rendah. Meskipun kloningan jalur waktu Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya di peringkat 6, tubuh utamanya adalah Gu Immortal peringkat 8. Saat ini, seluruh suku manusia salju harus tinggal di celah abadi berdaulat Fang Yuan, bahkan neneknya Bing Yuan telah menjadi bawahan Fang Yuan. Kloningan jalur waktu melihat sikap Sue dan mengangguk puas. Sue bertanya, aku punya pertanyaan, mengapa kau membawaku ke sini? Hahaha, aku punya hadiah untukmu. Sue, lihatlah ke bawah sana. Klon jalur waktu Fang Yuan berkata sambil melambaikan tangannya. Kabut energi es di bawah memudar saat gunung dan formasi itu terlihat. Sue membuka mulutnya sambil menunjukkan ekspresi terkejut. Ah, ini adalah formasi kristal salju, aku menggunakan esensi kristal jalur es dan banyak cacing Gu jalur es dan salju untuk membuatnya. Mulai sekarang, suku manusia saljumu akan tinggal di sini. Fang Yuan menjelaskan manfaat dari formasi ini. Formasi kristal salju itu mencakup area seluas puluhan ribu li. Formasi kristal salju itu akan memancarkan energi es yang akan terus-menerus mengubah lingkungan inci demi inci, menciptakan habitat hidup yang cocok untuk manusia salju. Pada saat yang sama, monster salju akan muncul, mereka akan hidup berdampingan dengan manusia salju dan saling melatih. Sue, kita bertunangan.
Suku manusia salju lebih dekat denganku daripada yang lain. Beberapa hari terakhir ini, aku telah memikirkan cara untuk mengakomodasi kalian semua. Setelah berpikir, setelah melakukan banyak deduksi, akhirnya aku menciptakan formasi kristal salju ini. Dengan formasi ini, para manusia salju akan memiliki lingkungan terbaik untuk ditinggali. Sambil berkata demikian, klon jalur waktu itu menatap Suer dengan ekspresi lembut. Suer sangat senang, matanya bersinar terang. Fang Yuan, kau benar-benar memikirkannya dengan matang, ini semua di luar dugaanku. Sejujurnya, nenek masih khawatir kemarin tentang bagaimana cara menenangkan para manusia salju. Fang Yuan tersenyum tipis sambil memegang bahu Suer. Tubuh Suer bergetar. Tindakan yang begitu intim, ini adalah pertama kalinya baginya. Fang Yuan berbicara lagi, Suer, kau akan menjadi pemilik formasi ini mulai sekarang. Kau dapat mengurus suku ini, lubang abadi milikku tidak memiliki apa-apa selain ruang di dalamnya. Kau harus mengembangkannya dengan baik, pastikan ada lebih banyak manusia salju di masa depan, cobalah untuk mencapai ukuran manusia berbulu. Suer mendengar ini, matanya memerah karena kegembiraan, dia berkata dengan suara tercekat, Fang Yuan, terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyangka bahwa manusia salju suatu hari nanti akan dapat berkembang secara terbuka dan bebas. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Nenek dan Tuan Bingzuo pasti akan sangat senang jika mereka mendengar tentang rencanamu. Fang Yuan memeluknya menggunakan kesempatan ini. Kali ini, Suer tidak menjadi kaku, dia memegang dada Fang Yuan dengan wajah yang memerah. Fang Yuan berkata dengan emosi yang dalam, sebenarnya, seluruh dunia salah paham padaku. Mereka menyebutku tidak tahu malu dan tidak bermoral, dingin dan tidak berperasaan, tetapi kenyataannya, mereka menginginkan gua abadi dan kenangan berharga milikku. Demi itu, mereka menyalahkanku dan mencoba memerasku dengan menggunakan alasan yang benar. Pengalamanku seperti manusia salju, jadi aku bisa berempati dan memahami dirimu. Sebenarnya, aku bisa berbuat lebih banyak. Formasi kristal salju kekurangan beberapa gua abadi jalur es dan salju, itu tidak cukup kuat. Pada saat yang sama, hanya ada satu esensi kristal jalur es. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak dari itu, aku bisa menempatkan semuanya di dalam sini. Kata-kata Fang Yuan membuat Suer merasa sangat bahagia. Dia bahkan tidak memikirkannya, jangan khawatir Fang Yuan, suku manusia salju kita memiliki dua esensi kristal jalur es dalam inventaris kita. Begitu nenek mendengar tentang ini, dia pasti akan menggunakan beberapa gua abadi untuk mengembangkan tanah air kita. Oh, benarkah begitu? Itu akan luar biasa. Fang Yuan menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira saat dia tersenyum. Suer memejamkan matanya, bibirnya melengkung, dia memeluk pinggang Fang Yuan saat dia tenggelam dalam kebahagiaan dan kegembiraan.